Teori pendidikan. Untuk model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning adalah salah satu model pembelajaran inovatif yang memberikan kondisi belajar aktif kepada peserta didik. PBL juga merupakan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut, serta memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Untuk karakteristik problem-based learning itu terdapat 9, yaitu yang pertama berpusat pada siswa, kedua berbasis pada masalah, 3 penyelesaian masalah, 4 menentukan sendiri caranya untuk menyelesaikan masalah, 5 reiteratif, yaitu di mana setelah siswa mendapatkan informasi, siswa membawa informasi itu kembali ke permasalahan yang ada dan mereka baru akan menyelesaikannya. 6 kolaboratif, 7 merefleksi diri, 8 mengevaluasi lagi, memonitor lagi dari awal untuk mengetahui perkembangannya dan apa yang diperoleh. 9 autentik. Untuk manfaat problem based learning itu yang pertama siswa dapat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dengan merancang penemuannya sendiri. Yang kedua, merencanakan pembelajarannya sendiri. Yang ketiga, mengatur risetnya. Yang keempat, mengimplementasikan pada beberapa strategi pembelajaran. Untuk tujuan problem based learning, yang pertama, tujuan utama dari model problem based learning adalah pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik secara aktif membangun pengetahuannya sendiri. Untuk sintak model PBL itu terdapat 5. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang kedua, keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis memiliki arti merefleksikan masalah secara lebih dalam, selalu mempertahankan pikiran untuk tetap terbuka bagi berbagai pendekatan dan sudut pandang yang berbeda. Tidak langsung percaya pada informasi yang didapatkan dari beberapa sumber yang berbentuk tulisan atau lisan, serta berpikir secara reflektif daripada hanya menerima ide tanpa memiliki pemahaman dan evaluasi signifikan. Pentingnya kemampuan berpikir kritis yang diajarkan kepada siswa pada mata pelajaran IPA adalah untuk melatih siswa supaya dapat memecahkan masalah serta menumbuhkan kemampuan nalar yang logis, sistematis, kritis, dan cermat, serta berpikir objektif yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat berpikir kritis salah satunya yaitu mendukung peserta didik dalam keterampilan belajar. Yang kedua, memungkinkan individu untuk menjadi kreatif. Ketiga, membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan belajar. 4, memacu peserta didik untuk berkontribusi secara kreatif. 5, peserta didik bisa menerapkan keterampilan berpikir kritis dan pendidik dapat mengetahui peserta didik yang memiliki keterampilan berpikir kritis. Indikator dari berpikir kritis terdapat 5. Yang pertama, memberikan penjelasan sederhana. Kedua, mengembangkan keterampilan dasar. Ketiga, menyimpulkan. Keempat, memberikan penjelasan lebih lanjut. Dan kelima, mengatur strategi dan taktik. Untuk yang ketiga, yaitu motivasi belajar. Motivasi adalah kemauan, kehendak, keinginan, daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat juga dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Bila tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan perasaan tidak suka tersebut. Fungsi motivasi belajar salah satunya yaitu mendorong timbulnya kelakuan atau sesuatu perbuatan. Tanpa adanya motivasi, maka tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah.
artinya mengarahkan perbuatan ke arah pencapaian tujuan yang diinginkan. Ketiga, motivasi sebagai penggerak. Motivasi ini berfungsi sebagai mesin. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan atau perbuatan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, salah satunya cita-cita atau aspirasi siswa. 2. Peran guru. 3. Ketertarikan terhadap materi. 4. Lingkungan teman. 5. Kondisi siswa. 6. Fasilitas belajar. 7. Lingkungan keluarga. Dan indikator motivasi belajar berdasarkan aspek ARCS, yaitu yang pertama attention atau perhatian, yang kedua relevance atau relevansi, ketiga confidence atau percaya diri, dan keempat satisfaction atau kepuasan.